Ibu bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya undang ibu bapak dan saudara-saudara berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menantikan Engkau. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 19. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebelum kita mulai dalam ibadah keluarga malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan berkenan mengundang kami, anak-anak-Mu, untuk ambil bagian dalam ibadah keluarga. Kiranya Tuhan berkenan mempersiapkan hati pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu bisa memahami, mengerti dari firman yang akan disampaikan hamba-Mu, Ibu Pendeta Marta. Dan teristimewa kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan semua itu dapat berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Menyebarkan fitnah tentang sesamanya dan tidak memandang hina yang rendah, takkan goyah selamanya. Bapak, Ibu, saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan hayati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu yang membuat kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Bukan karena kemampuan kami, tapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan menghayati firman-Mu.
Tuntun dan terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan kami juga memberikan diri kami untuk dituntun dalam menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita buka kitab kita, Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Dari sekian banyak ayat-ayat Alkitab, barangkali ini salah satu ayat emas ya bagi sebagian orang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini atau perkataan Tuhan Yesus ini paling sesuai atau paling mengena dengan kita. Karena apa? Di dalam ayat yang kita baca tadi begitu mudahnya seolah-olah ya Tuhan Yesus memberikan kepada kita jawaban atas doa kita. Ada 3 poin. Yang pertama, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka kamu akan dibukakan pintu. Dan pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi begitu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid dalam percakapan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid di ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di situ percakapan itu begitu cair gitu ya Bapak Ibu ya. Murid-murid bertanya bagaimana caranya berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kemudian dalam ayat 19 sampai dengan ayat 13 yang menjadi bagian bacaan kita tadi, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang doa itu seperti apa sih, kira-kira begitu ya. Lalu Tuhan Yesus menggambarkan seperti anak yang sedang bercakap-cakap dengan bapaknya. Bapak mana sih yang kalau anaknya minta roti kemudian dikasih ular, atau ketika dia minta telur yang dikasih malah kalajengking? Itu mau menggambarkan bahwa doa itu begitu simple gitu ya, sederhana antara anak dengan bapak. Anaknya minta apa, bapaknya pasti memberi yang terbaik. Gak mungkin memberikan yang buruk, apalagi yang membahayakan ya kan ya. Ular dan kalajengking itu tadi digambarkan oleh Tuhan Yesus kan mau menggambarkan gak mungkin gitu. Karena kedua hewan yang diumpamakan tadi itu kan 2 hewan yang sangat berbahaya ya, sangat membahayakan anak begitu. Itu mau menggambarkan bahwa tidak mungkin Allah memberikan jawaban atas doa umatnya untuk sesuatu yang membahayakan.
pasti yang baik-baik kan gitu ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini menggambarkan tentang sederhananya komunikasi kita dengan Allah. Sesederhana itu juga kita harus menggambarkan hubungan kedekatan kita dengan Allah yang terjalin lewat doa. Jadi pertama ya, ibu bapak dan saudara mau mengatakan kepada kita tuh sebenarnya dalam berdoa itu gak usah menggambarkan atau membayangkan sesuatu yang waduh susah gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada orang Kristen yang kalau disuruh berdoa gak mau gitu kan. Padahal sebenarnya simple sekali, sederhana sekali, seperti komunikasi antara anak dengan bapak. Masa sih ada anak yang mau bicara sama bapaknya saja susah gitu. Atau mau bicara sama bapaknya tuh harus mikir dulu, saya harus merangkai kata-kata yang bagus seperti apa gitu supaya bapakku mau mendengar omonganku atau mau merespon dan seterusnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa begitulah berdoa itu. Ya. Di sisi yang lain firman Tuhan mengatakan bahwa doa itu nafas. Kan kita juga tidak susah-susah ya untuk bernafas ya. Setiap waktu, setiap detik kita bernapas. Mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ketika seorang dalam kondisi sakit misalnya, dia mengalami gangguan dalam pernapasan sehingga ia membutuhkan alat bantu dan sebagainya, itu kondisi khusus. Tapi kalau kondisi yang wajar, kondisi normal, setiap detik kita menghembuskan nafas, setiap detik kita bisa bernapas. Artinya mau menggambarkan bahwa doa itu kita nggak usah membayangkan sesuatu yang begitu jauh, begitu rumit, harus pandai merangkai kata-kata, harus membutuhkan ritual tertentu begitu ya, sehingga nggak bisa sembarangan. Ya memang nggak bisa sembarangan karena memang harus ada hal-hal yang kita lakukan atau kita sadarkan pada diri kita bahwa berdoa itu memang simple, sederhana. Seperti kita bercakap-cakap kepada teman, kepada sahabat, kepada anggota keluarga. Itulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga tidak membutuhkan keahlian khusus, tidak membutuhkan orang-orang yang khusus gitu ya. Semua orang bisa berdoa, semua orang bahkan harus berdoa. Tetapi dalam penekanan pada bacaan kita pada malam hari ini, keluarga-keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau belajar lebih mendalam lagi. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, tanpa kita renungkan dengan dalam, doa-doa kita ternyata lebih banyak atau lebih fokus pada permintaan-permintaan. Dan permintaan-permintaan kita tuh memang nggak salah ya, maka Tuhan Yesus katakan mintalah gitu, maka akan diberikan kepadamu. Tapi permintaan yang seperti apa? Nah, saya membagi dalam dua sifat doa manusia kebanyakan. Yang pertama, doa itu bersifat emosional. Nah, doa yang bersifat emosional itu maksudnya adalah sifatnya tuh mendesak atau memaksa Tuhan gitu. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu dan seterusnya. Panjang permintaan kita gitu. Bukan tidak boleh, tetapi apa yang harusnya kita maknai dalam doa itu? Bukan bersifat mendesak, bukan bersifat untuk memaksa Tuhan. Gitu. Kemudian hal yang kedua, doa yang sifatnya emosional itu kadang-kadang kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Sehingga tergantung pada orang yang mendoakan, begitu ya. Kita nggak pede, nggak percaya diri dengan kalau kita berdoa sendiri gitu. Boleh kita juga minta topangan doa begitu ya dari siapapun. Mohon dukung dalam doa ya, misalnya begitu. Itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan juga mendengar doa kita. Bukan orang lain, tapi doa kita sendiri juga Tuhan dengar. Dan doa yang bersifat emosional itu juga terkadang di endingnya ya, kalau doa kita belum terjawab atau belum terkabul,
respon kita kebiasaannya adalah kita kemudian ngambek sama Tuhan. Oh, aku percuma, aku berdoa, katanya mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Tapi buktinya aku udah bertahun-tahun aku berdoa, Tuhan, kok belum dijawab-jawab. Nah, itu yang sifatnya emosional, karena yang kita doakan itu atau pemahaman yang ada dalam hati dan pikiran kita bahwa apa yang kita minta itu harus yang terjadi, itu harus yang dijawab Tuhan. Sifat doa yang kedua adalah doa yang bersifat rasional. Maksudnya adalah realistis. Bahwa permohonan kita itu tidak selalu dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini yang harus kita bangun dalam diri dan pemahaman kita, Ibu Bapak, sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika kita membandingkan dengan kalimat yang Tuhan Yesus katakan, karena itu mintalah. Ketika kita minta, tapi kemudian kita harus menyerahkan. Iya. Jawabannya Bapak Ibu dari dua sifat yang harus kita sadari dalam kita berdoa, yang bersifat emosional tadi dan kemudian yang bersifat rasional. Di ayatnya yang ke-13 dalam bacaan kita, saya akan bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang Tuhan Yesus bandingkan? Kan di atas dibandingkan seorang ayah kalau anaknya minta roti tidak mungkin memberi ular. Kalau anaknya meminta ikan kemudian dikasihnya kalajengking. Itu nggak mungkin. Kalau Bapak yang secara jasmani tidak akan memberikan itu kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Jawab Tuhan Yesus apa? Ia akan memberikan Roh Kudus. Ya. Nah, apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Bahwa permintaan kita, daftar yang kita ajukan kepada Tuhan, kami minta ini Tuhan, minta itu dan seterusnya. Yang Tuhan berikan apa? Roh Kudus. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab, apalagi tidak berkenan. Tentu tidak. Karena memang Tuhan Yesus mengatakan minta. Ya, kita memang harus meminta. Walaupun sering kali yang terjadi yang tidak terucapkan dalam permintaan kita, dalam doa kita, Tuhan berikan gitu. Kemudian kita sadari bahwa Tuhan juga tahu apa yang dalam hati kita tanpa terucap, Tuhan tahu dan Ia berikan itu, walau kita tidak memintanya dalam doa. Tetapi yang terpenting bagi kita, Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi adalah bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Artinya bahwa jawaban Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan kita. Ya, Dia akan memberikan roh hikmat kepada kita lewat Roh Kudus itu. Bahwa ketika misalnya katakanlah kita minta apa ya, memang kita belum punya misalnya, kita belum punya, Tuhan aku pingin punya rumah sendiri misalnya gitu ya. Rumah kan kebutuhan ya Bapak Ibu ya, itu salah satu kebutuhan pokok, walaupun tidak berarti bahwa rumah itu harus rumah pribadi, bisa saja rumah kontrakan gitu ya. Tetapi kalau kita meminta kan boleh ya, dan Tuhan katakan itu mintalah begitu. Itu kebutuhan pokok, itu yang kita memang butuhkan gitu. Kemudian kalau kita meminta, tentu itu sesuatu yang wajar karena itu memang kebutuhan kita. Tetapi kemudian kita meminta kepada Tuhan 1 tahun, sudah terus tekun dalam doa 2 tahun, kita tekun berdoa ternyata jawabannya belum juga gitu ya. Faktornya karena uang atau dananya belum terkumpul dan lain sebagainya, banyak faktor. Kemudian apakah 2-3 tahun, 4 tahun kita berdoa dengan tekun tapi tak kunjung juga kita punya rumah? Lalu kita salahkan Tuhan dan kemudian kita
marah sama Tuhan, kita ngambek gitu ya. Percuma aku berdoa, aku nggak mau lagi berdoa karena ternyata 5 tahun aku berdoa, aku nggak dikasih-kasih juga sama Tuhan. Berarti Tuhan tidak mendengar doaku. Apakah selalu jawabannya seperti itu? Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti memahami bahwa tidak selalu demikian. Tapi banyak cara yang Tuhan dapat pakai untuk menjawab doa kita, baik itu yang menyangkut soal kebutuhan. Kebutuhan apa misalnya? Kesembuhan dari sakit. Kita pasti, setiap manusia pasti ketika dia dalam kondisi yang terpuruk karena sakit atau karena berbagai hal, yang kita minta pasti Tuhan untuk menyembuhkan. Tapi 1 tahun kita sudah berdoa minta kesembuhan, 2 tahun dan seterusnya, belum juga diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Lalu apakah Tuhan tidak menginginkan kita sehat? Tuhan ingin kita sakit terus. Itu yang harus kita pahami. Kemudian Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat. Bahwa iya banyak cara bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Mungkin bukan dengan kesembuhan, tapi lewat pergumulanmu itu banyak orang yang akan boleh melihat kebaikan Tuhan. Walaupun kamu dalam keadaan sakit, bahkan sudah beberapa tahun, tapi orang boleh melihat bagaimana kesetiaanmu. Bagaimana kamu tetap tekun, tetap meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Itu luar biasa, kamu jadi berkat. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu Saudara, ketika saya melayani seorang warga jemaat di tempat pelayanan saya yang dulu, ya, seorang anak gadis yang menderita sakit kanker payudara. Kami datang berkunjung ke sana, melihat keadaannya sudah berat, ya. Dia sudah hanya terbaring di tempat tidur begitu. Tapi saya dan juga rombongan yang datang mengunjungi, kami bukannya, saya pribadi saya memahami, saya bukannya memberikan berkat kepada dia, tapi buat saya justru dia memberi berkat buat saya. Karena apa? Dia justru mengatakan Tuhan Yesus baik. Dia katakan kepada ibunya, mama gak usah sedih, kalaupun nanti aku dipanggil Tuhan, aku yakin itu rencana Tuhan yang indah, aku pasti bersama Tuhan Yesus di surga. Ibu-ibu juga gak usah, kebetulan saya waktu itu datang dengan pelkat PKP gitu ya. Kami itu tahan-tahan nangis semua di situ. Begitu pulang di jalan itu kami semua terharu sekali karena kami justru merasakan penguatan lewat pelayanan kepada jemaat yang sakit, yang sudah sakit berat itu. Kami justru dikuatkan. Nah, itu yang saya maksudkan dengan jawaban Tuhan itu. Dia memang tidak mengalami kesembuhan dari sakitnya, bahkan tidak berapa lama kemudian ia kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Tetapi bahwa dia jadi berkat bagi banyak orang walaupun dia dalam keadaan sakit. Kami yang datang ini, yang berkunjung ini dalam keadaan sehat, justru kami yang terberkati lewat pelayanan itu karena kami dikuatkan bahwa dia dalam keadaan sakit yang bagi pandangan kita dia lemah, dia butuh penguatan. Justru kami rasa kami sehat secara jasmani, tapi justru kami yang mendapat berkat yang terindah karena dia punya iman yang luar biasa walau di tengah kondisi sakit yang berat itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita memahami jawaban Tuhan atas doa kita itu. Jadi, kalau tadi saya katakan ibu bapak dan saudara, pasti semua kita mengharapkan ketika kita berdoa, Tuhan langsung jawab saat itu juga. Kita misalnya dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, ketika kita berdoa dan amin, tiba-tiba ada makanan di depan kita gitu ya. Oh, bukan tentu seperti itu, bisa juga. Tiba-tiba juga Tuhan sediakan lewat siapapun begitu ya. Tiba-tiba ada orang yang datang membawa makanan, tiba-tiba ada teman yang traktir kita makanan padahal uang kita sudah tidak memungkinkan untuk kita makan. Itu cara Tuhan menjawab. Tapi bisa juga tidak demikian. Tidak
tidak bisa diberikan patokan bahwa ketika kita minta ini jawabannya pasti ini gitu ya. Itu tidak bersifat mutlak begitu ya. Tapi Tuhan punya kuasa, makanya Tuhan Yesus katakan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itu akan memberikan hikmat pada kita. Oh, Tuhan memakai kawan saya nih ternyata padahal dia tadi itu menyebalkan sekali, ternyata dia bawa berkat buat saya, dia traktir saya makan gitu ya. Nah, jawaban atas doa kita dua gitu. Yaitu Tuhan kasih kita makan lewat temen yang tadinya membuat kita jengkel, bahkan mungkin ada rasa kesal sama dia. Nggak taunya Tuhan pakai dia. Nah, itulah Roh Kudus yang memberikan kepada kita jawaban kepada kita bahwa Tuhan mendengar, bahkan yang Tuhan berikan bukan cuma satu makanan yang kita perlukan, gak taunya Tuhan buat temen kita yang tadinya menyebalkan buat kita itu. Akhirnya Tuhan pakai untuk apa? Untuk memberikan kesadaran pada kita bahwa jangan begitu sama teman. Ya barangkali ada kadang-kadang yang kurang menyenangkan, tapi kita harus tetap positif kepada teman. Kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Roh Kudus memberikan jawaban. Tidak selalu, tidak mutlak bahwa kita minta A, Tuhan harus menjawabnya dengan A. Bahwa kita meminta B, Tuhan juga harus jawabnya B. Tidak demikian. Walau pengertian yang Tuhan Yesus katakan tadi bahwa Tuhan tidak mungkin jahat sama anak-anaknya. Gitu. Anaknya minta yang terbaik kok buat hidupnya lalu Tuhan tidak kasih gitu. Anaknya minta kesembuhan kok Tuhan nggak jawab begitu ya. Bukan. Contoh yang tadi saya ceritakan tadi ya, siapa sih yang tidak ingin ketika kita sakit dan ketika kita melayani orang yang kita inginkan adalah kesembuhan. Itu kan doa kita. Tuhan sembuhkan. Tetapi jawaban Tuhan ternyata bukan kesembuhan. Tapi justru dia kemudian dipanggil oleh Tuhan. Respon kita, Roh Kudus yang diberikan kepada kita memberikan hikmat bahwa itu yang terbaik. Bahwa itulah jawaban Tuhan yang harus kita aminkan. Maka doa dikatakan berakhir dengan amin, itu artinya bahwa kita serahkan kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan jawab itu pasti yang terbaik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga-keluarga yang Tuhan Yesus berkati. Siapapun kita pasti menghadapi pergumulan. Setiap pergumulan kita bawa ke hadapan Tuhan. Setiap kita membawa segala pergumulan ke hadapan Tuhan, harapan kita adalah jawaban yang terbaik. Dan jawaban yang terbaik yang kita inginkan pasti adalah yang sesuai dengan keinginan kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa serahkan jawaban itu kepada Dia yang punya kuasa. Bukan kita yang punya kuasa untuk mengendalikan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberikan yang terbaik itu. Tugas kita adalah biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Pengertian bahwa ini jawaban Tuhan. Ini yang terbaik buatku. Bukan apa yang aku mau, tapi kehendak Tuhan yang terlaksana dalam kehidupanku. Itulah makanya jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid ketika Ia mengajarkan dan Ia juga mengajarkan kepada kita pada saat ini ialah bukan meminta apa yang kita inginkan untuk memuaskan keinginan kita. Bukan yang kita harapkan adalah ketika kita mencari kemudian begitu gampangnya, begitu mudahnya kita menemukannya. Tapi perlu usaha yang kuat, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Menghadapkan itu sungguh-sungguh pada kehendak Tuhan. Itulah maka dikatakan carilah maka kamu akan mendapatkan. Yang kamu dapatkan adalah hikmat atas permohonanmu itu. Tidak selalu melulu apa yang kita minta itu yang Tuhan berikan. Tapi biarkanlah Tuhan yang bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan saya, keluarga-keluarga yang diberkati. Marilah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mengajarkan pada kita, atau mungkin tepatnya sih mengingatkan kita ya, karena kita pasti sudah tahu itu, tapi mengingatkan
bahwa yang terpenting ialah biarlah Roh Kudus memberikan hikmat untuk kita mengerti akan maksud dan rencana Tuhan yang indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih, Engkau memberikan sarana yang begitu mudah untuk kami menjumpai Engkau. Engkau hanya sejauh doa. Begitu mudahnya kami boleh bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Bahkan Engkau membuka segala pintu-pintu berkat untuk setiap orang yang memohon dengan sungguh-sungguh lewat doa. Pengajaran-Mu boleh kembali kami ingatkan kepada diri kami masing-masing ya Bapa, bahwa Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk dapat mengerti, memahami maksud Tuhan, dan mengetahui apa jawaban Tuhan atas setiap permohonan-permohonan lewat doa kami. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa kehendak-Mu lah yang harus terwujud, bukan keinginan kami, bukan kemauan-kemauan kami yang sering kali kami tidak paham ketika kami meminta, ketika kami mencari, bahkan ketika kami mengetuk, kami tidak tahu mana yang terbaik. Yang kami tahu hanya apa yang untuk memuaskan kedagingan kami, tetapi bukan menyerahkannya dalam kerendahan hati agar Tuhan yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ingatkan kami bahwa tidak ada yang sulit untuk kami memohon. Tidak ada yang tidak Tuhan dengar dan tidak ada permintaan kami yang tidak Tuhan jawab. Tetapi kuasa Roh Kudus yang memberikan, menuntun, membimbing untuk kami mengerti jawaban Tuhan itu. Biarlah kami boleh menyandarkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kami mendapatkan karunia kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang berlaku dalam hidup kami, segala sesuatunya itu seturut dengan kehendak-Mu sehingga nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami, lewat karya-karya layan yang boleh kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu ya Tuhan
yang memelihara hidup kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terlebih di tengah situasi yang berat saat ini ya Bapa, kami masih beroleh kekuatan, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari dalam kehidupan ini, meski berat pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tetap menggenggam erat kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati keluarga kami ya Bapa, berkati dalam hubungan di tengah keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, cucu dengan oma, opa, dan semua keluarga kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga keluarga kami keluarga yang harmonis, bahagia, rukun, dan damai. Jauhkan segala persoalan yang hanya akan membuat sulit keadaan keluarga kami. Berkati suami istri di dalam membangun dan merawat cinta kasih sehingga keluarga bahagia. Anak-anak baik yang masih bayi, balita, Tuhan berkati. Anak-anak kami tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, Tuhan Engkau kawal sehingga semua boleh berjalan dalam keadaan baik. Begitu juga ya Tuhan, berkati pekerjaan, usaha yang kami geluti sehari-hari Tuhan, agar itu semua menjadi sarana pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami, sehingga kami tak kekurangan. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati supaya di kelemahan, dalam kondisi kelemahan tubuh karena usia yang lanjut, iman mereka tetap kuat, mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang sungguh baik bagi orang tua kekasih kami. Begitupun juga ya Tuhan, kami membawa pergumulan-pergumulan rumah tangga kami, baik masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, usaha yang mengalami penurunan pendapatan, dampak dari pandemi yang saat ini melanda dunia termasuk juga kami. Kuatkan kami ya Bapa, agar kami tetap bersyukur Tuhan tetap memelihara kami. Begitupun juga ya Tuhan kesehatan kami mau serahkan kepadamu ya Bapa. Jauhkan kami dari virus penyakit yang merebak saat ini COVID-19, agar keluarga kami sehat. Jauhkan dari segala sakit penyakit bagi kami semua ya Tuhan. Begitupun juga Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, sehingga boleh kembali sehat dan beraktivitas seperti semula. Begitupun juga ya Tuhan, memberkati anggota keluarga kami ya Tuhan, yang harus bertekun di dalam kondisi kelemahan tubuh. Biarlah kesabaran yang harus dijalani itu berbuah manis bagi setiap orang yang setia dalam pengharapan akan Tuhan Yesus. Begitupun juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami di tengah segala upaya untuk penanggulangan dampak dari COVID-19. Tuhan berkati segala upaya pemerintah, baik dalam menekan laju penularan dengan segala upaya-upayanya. Berkati ya Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan pengaruh ataupun penularannya akan mengalami penurunan karena kesadaran masyarakat semakin tinggi. Begitupun juga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan saat ini Tuhan. Berkati Tuhan supaya banyak masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi sehingga kemudian imunitas tubuh semakin terjaga dan dengan sendirinya virus ini akan segera berlalu dari kehidupan manusia. Begitupun juga ya Bapa, kami doakan supaya bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan rukun, adil, dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Berkati ya Tuhan dalam segala karya layannya, teristimewa di tengah pandemi ini yang harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa, tidak dapat menggunakan sarana
peribadahan secara langsung atau tatap muka, tapi biarlah pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh gerejamu, baik secara virtual, semua itu tetap memberikan penguatan iman bagi setiap warganya. Tuhan juga berkati secara khusus jemaat Tuhan GPIB Efata. Tuhan memberkati kami semua sebagai keluarga Allah di dalam saling membina iman satu dengan yang lain, supaya tetap kuat, sabar dalam menghadapi segala pergumulan. Berkati ya Tuhan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kami kerjakan bersama di tengah jemaat Efata, baik oleh para presbiter, oleh unit-unit misioner, baik pelkat, komisi, dan semua unit kerja layan yang lain. Tuhan berkati, sehingga iman kami kuat dan kami tetap menjalankan hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Begitupun juga ya Tuhan, karya layan kami pada saat ini lewat pelayanan ibadah keluarga yang dilaksanakan secara virtual. Berkati ya Tuhan pelayanan ini agar karya layan kami memberkati keluarga-keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan berkati kami semua sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, inilah kami semua anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang menaikkan permohonan kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan ingatlah firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15 yang mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati persembahan kita bersama. Karena Engkau
padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhan-Mu. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan berkenan memberikan kesempatan untuk setiap kami, memberikan syukur kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini terlebih dahulu, Tuhan mengurapi dan Roh Kudus-Mu, sehingga berkat yang terkumpul ini mampu kami pakai untuk melayani Engkau melalui jemaat-Mu. Dan kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang memakainya, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya itu dapat berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat. Kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita lanjutkan karya layan kita, baik di tengah keluarga kita masing-masing, ataupun dimanapun kita berada di tengah masyarakat. Biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai kita dan Ia menopang kita dengan berkat-berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah,
di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya.